Kembali lagi bersama saya Teddy White dalam channel Teddy White Official. Kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai dunia per-YouTubean, di mana kemarin beberapa waktu lalu banyak yang bertanya kepada saya, baik itu melalui WA maupun komunikasi secara langsung, mengenai sebenarnya kan dalam channel kita nih konten ada beraneka ragam atau campur-campur lah. Konten dalam channel kita itu campur-campur. Apakah itu bisa dimonetisasi konten campur-campur tersebut? Nah, sebelum lanjut kita membahasnya, jangan lupa nih buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe, like, share, dan komen ya, agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bisa bermanfaat. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Memang beberapa waktu lalu ada yang tanya, Mas, seandainya nih dalam channel saya ada beraneka ragam konten, artinya kontennya nggak itu aja ya, artinya nggak, seandainya kontennya tentang tutorial aja, tapi ada campur-campur, apakah itu bisa dimonetisasi? Memang banyak ya perbedaan pendapat, tetapi yang saya alami sendiri, apakah itu bisa dimonetisasi konten campur-campur itu dalam satu channel? Jawabannya adalah bisa. Kenapa saya katakan bisa dimonetisasi? Karena dalam pihak YouTube itu tidak mengatur mengenai channel apa sih harus signifikan, channelnya itu saja. Itu tidak ada aturannya. Seperti contohnya channel saya saja. Ini kalian bisa lihat di sini channel saya sendiri ini banyak, bukan hanya podcast saja ya, tetapi ada tutorial tentang YouTube, ada juga tutorial tentang ikan koi, ada juga tentang podcast, ada juga tentang vlog. Itu ada 4 macam jenis konten yang ada dalam channel saya, dan alhamdulillah itu bisa dimonetisasi. Nah, memang di sini banyak ada yang mungkin yang buat kalian yang selama ini ya, atau yang saat ini kontennya campur-campur, jangan khawatir, itu bisa. Yang penting konten-konten kalian tidak melanggar pedoman komunitas. Memang di YouTube banyak ya, kemarin dalam video-video sebelumnya juga telah menjelaskan konten-konten apa saja sih yang boleh atau tidak boleh dibuat, sehingga apa itu menyebabkan nanti kita monetisasinya ditolak. Itu sudah saya jelaskan pada konten sebelumnya. Nah, mengenai konten campur-campur ini ya memang boleh itu kita buat, dan channel kita itu bisa dimonetisasi dengan konten campur-campur. Nah, tetapi di sini ya memang dengan kita membuat konten campur-campur ini emang ada manfaatnya, artinya ada kekurangan dan kelebihannya lah di dalam channel kita, seperti itu. Nah, juga memang ketika punya saya nih konten campur-campur bagi pemula ya, artinya bagi teman-teman pemula yang barusan memulai di dunia YouTube, sebenarnya di awal bisa juga ya konten campur-campur ini memberikan inspirasi. Seandainya buat kalian yang masih bingung nih, artinya channel kalian ini mau fokusnya kemana, mau membahas apa. Nah, di awal kalian membuat dulu konten campur-campur, mulai dari vlog, mungkin dari tutorial, atau dari lain sebagainya. Kalian buat, bisa dilihat mana sih dari konten-konten kalian yang kalian buat campur-campur itu yang ratingnya paling tinggi. Nah, kalian di situ bisalah memfokuskan, nantinya fokus ke dalam satu konten ya, konten yang seperti itu, satu tema yang jelas seperti itu, sehingga nah di sini juga memang ketika konten campur-campur ya, keunggulan lainnya juga di mana mesin pencarian kita semakin luas. Artinya semakin luas,
orang mencari segala sesuatu ya, seandainya tutorial tentang YouTube, kita ada misalnya tutorial tentang ikan, ada seperti itu. Tetapi apakah semua positif? Tentu tidak, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya artinya ketika seseorang mencari yang hal signifikan, artinya dia pecinta ikan koi, tapi kok ketika lihat di mesin pencarian satu video saya itu menurut dia bagus, dia perlu informasi-informasi lainnya, dia buka channel saya, dilihat loh kok mengenai ikan koinya hanya sedikit, yang lainnya campur-campur. Nah, orang juga mungkin akan kurang tertarik lah pada channel kita seperti itu. Itulah beberapa keunggulan dan kelebihannya seperti itu. Nah, memang saya pun awalnya pun penasaran, bingung juga sih, sempat bingung. Saya kan konten campur-campur nih, bisa dimonetisasi atau enggak nih. Nah, tetapi udahlah, saya coba daftarkan monetisasi, dan alhamdulillah bisa diterima menjadi program partner YouTube. Nah, memang tentunya kita harus semangat dalam membuat konten. Memang hal tersulit dalam membuat konten yaitu idenya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, itu memang butuh pemikiran yang sangat matang ya, atau pemikiran yang sangat signifikan. Nah, di situ juga selain itu juga tentunya kita harus dituntut kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi atau konten-konten selanjutnya seperti itu. Nah, dan juga buat kalian semua, jangan lupa ya sekali lagi untuk subscribe channel ini, like, share, komen. Apabila kalian ada pertanyaan yang menurut kalian masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Nanti ya insya Allah akan saya jawab di kolom komentar seperti itu. Nah, itulah ya sedikit gambaran mengenai konten yang campur-campur dalam satu channel. Biasanya kan banyak, ada yang ratusan konten, tetapi di situ campur, vlognya banyak, vlognya pun kadang tidak menuju satu titik ya, ngevlog apa, tetapi campur-campur. Tutorialnya pun tidak tutorial satu titik, satu tema, tetapi banyak tema di situ. Nah, mungkin banyak yang seperti itu, dan itu pun bisa dimonetisasi. Yang penting channel kalian tidak melanggar program partner YouTube atau belum juga mendapat teguran ya. Artinya di situ channel kita tentunya memiliki konten-konten yang berkualitas. Oke, itulah sedikit berbagi pengalaman mengenai apa yang saya alami, dan kemarin teman-teman banyak yang bertanya, sekalian saya jawabnya di sini. Nah, demikian konten kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini agar saya selalu semangat dalam membuat konten-konten yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mari kita bersama-sama bisa berkembang bersama YouTube. Dan salam saya, terima kasih.